Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan dengan NIM channel Dedal24009. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang konsep dasar akuntansi perpajakan, karakteristik informasi, laporan keuangan, dan akuntansi perpajakan yang ada di Indonesia. Sebelum saya memulai atau jauh lebih dalam membahas tentang akuntansi perpajakan yang ada di Indonesia, yang pertama saya mau meng-highlight latar belakangnya dulu, yaitu pajak merupakan sumber penerimaan utama negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Yang kedua, Indonesia menerapkan self-assessment system. Dan yang terakhir, laporan keuangan menjadi dasar utama penentuan pajak terutang. Lalu, apa saja sih rumusan masalah pada video kali ini? Nah, rumusan masalah pada video kali ini, yang pertama, bagaimana konsep dasar perpajakan yang ada di Indonesia? Yang kedua, apa karakteristik informasi laporan keuangan? Yang ketiga, bagaimana peran akuntansi perpajakan? Dan yang terakhir, bagaimana pengakuan pajak kini dan tangguhannya? Nah, untuk tujuan penulisannya, yang pertama itu menjelaskan konsep dasar perpajakan, yang kedua menguraikan karakteristik laporan keuangan, yang ketiga menganalisis perbedaan komersial dan fiskal, dan yang terakhir memahami pajak kini dan tangguhan. Lalu, apa sih itu dasar perpajakan? Jadi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Unsur pajaknya itu yang pertama bersifat wajib, yang kedua berdasarkan undang-undang, yang ketiga tanpa imbalan langsung, dan yang terakhir untuk kepentingan negara. Lalu, untuk self-assessment system, adalah wajib pajak yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Lalu mereka menuntut kepatuhan secara sukarela dan pencatatan akuntansi yang tertib. Lalu apa bedanya laba komersial dan laba fiskal? Laba komersial itu berdasarkan standar akuntansi keuangan, sedangkan laba fiskal itu berdasarkan peraturan perpajakan. Nah, perbedaan ini yang menimbulkan rekonsiliasi fiskal. Lalu, apa sih karakteristik informasi laporan keuangan? Yang pertama, informasi harus relevan dan mempresentasikan kondisi secara jujur. Yang kedua, laporan berkualitas menghasilkan perhitungan pajak yang akurat. Lalu, apa sih peran laporan keuangan dalam perpajakan? Nah, yang pertama, laporan keuangan itu menjadi dasar penentuan penghasilan kena pajak. Dan yang terakhir yaitu kesalahan dapat menimbulkan kurang bayar dan sanksi administrasi. Lalu untuk akuntansi perpajakannya sendiri, yaitu berfungsinya untuk menjembatani standar akuntansi dan peraturan pajak, guna menjamin kepatuhan dan kewajiban pelaporan setiap wajib pajak. Lalu, apa sih itu rekonsiliasi fiskal? Nah, untuk beda tetapnya yaitu tidak berbalik di masa depan. Untuk beda waktunya yaitu berbalik di periode berikutnya dan menimbulkan pajak tangguhan. Lalu, pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini itu merupakan pajak atas laba fiskal tahun berjalan, sedangkan pajak tangguhan yaitu akibat perbedaan temporer antara akuntansi dan fiskal. Lalu untuk analisis keterkaitan konseptual, yang pertama, akuntansi menyajikan informasi wajar. Yang kedua, perpajakan menghitung penerimaan negara. Dan yang terakhir, akuntansi perpajakan menjadi jembatan keduanya. Lalu, kesimpulan dari materi ini, yang pertama, sistem perpajakan di Indonesia itu berlandaskan hukum yang kuat. Yang kedua, laporan keuangan yang relevan dan jujur sangat penting. Dan yang terakhir, rekonsiliasi fiskal dan PSK 46 memastikan beban pajak disajikan wajar. Nah, sekian dulu hasil presentasi saya hari ini. Saya harap pada video kali ini teman-teman bisa memahami tentang apa sih itu perpajakan yang ada di Indonesia, konsep dasar perpajakan yang ada di Indonesia. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau misalnya materi yang saya sampaikan itu salah ataupun kurang, teman-teman boleh komen di kolom komentar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.